Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Sela, kita mau menenangkan diri sejenak. Kita menyembah Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan, kemurahan, kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa biar sore hari ini kebenaran firman-Mu boleh sungguh-sungguh juga memberikan kekuatan buat kami melewati masa-masa yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau
terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Kau tahu yang terbaik di hidupku, terbaik di hidupku. Saudara, di minggu-minggu menjelang kita merayakan Paskah, saya masih membagikan firman Tuhan dari kehidupan Tuhan Yesus di minggu yang terakhir, the final week, itu yang menjadi seri selama 4 minggu. Dan saya juga membagikan di Sela setiap event dalam kehidupan Tuhan Yesus di masa-masa yang terakhirnya. Dan kali ini saya akan membagikan tentang doa Yesus buat kita. Dan pada waktu kita sama-sama mencerna, sama-sama meneliti apa yang Tuhan Yesus doakan buat kita, saya percaya kita akan sangat-sangat dikuatkan. Karena kita punya pendoa yang luar biasa yang berdoa kepada Bapa di surga, suatu doa yang luar biasa. Doa yang Tuhan Yesus naikkan di Yohanes pasal 17, itu pada waktu Tuhan Yesus sedang merayakan perjamuan terakhir, perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus banyak mengajar mereka tentang apa yang dia akan lakukan, apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang akan dikirimkan untuk menyertai orang percaya. Kemudian Tuhan Yesus berdoa. Dan saya hanya akan mengambil beberapa bagian dari doa Tuhan Yesus yang saya percaya akan memberikan kekuatan buat kita. Mari kita mulai membaca di ayat yang ke-9 dari Yohanes 17. Dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Kadang di dalam dunia yang begitu gegap gempita, kadang kita merasa kita ini begitu insignifikan, kita ini begitu kecil, kita begitu tidak berarti. Tetapi Tuhan Yesus di dalam doanya, di ruang atas bersama dengan murid-muridnya pada waktu dia berdoa di hadapan Bapanya, dia katakan, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka. Ke-12 murid Tuhan Yesus itu buat Tuhan Yesus nilainya jauh lebih daripada dunia. Ya, alasannya adalah karena Engkau telah berikan kepadaku, mereka adalah milik-Mu. Saudara dan saya ini adalah milik Tuhan. Di ayat yang ke-10 dikatakan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Oh, luar biasa saudara, Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kita. Itu yang jadi doanya di hadapan Bapanya. Di ayat ke-12 dikatakan sebab selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka di dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tuhan Yesus berbicara kepada Bapanya dan dia katakan yang pertama, aku memelihara mereka di dalam nama-Mu. Wow, Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya dipelihara. Itu yang pertama saudara. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan aku telah menjaga mereka. Saudara, Tuhan menjaga langkah kehidupan kita. Dan di sini berkaitan dengan kebinasaan. Tuhan Yesus katakan begini, tidak ada seorang pun yang Engkau percayakan kepadaku yang binasa. Tahukah saudara, kalau kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, itu bukan karena kita hebat menjaga kehidupan kita. Tapi ada penjaga kehidupan kita yang berjaga-jaga atas hidup kita. Namanya Yesus. Dan apa yang dia doakan di Yohanes pasal 17.
Di kitab Ibrani kita menemukan bahwa Yesus sampai hari ini, Tuhan kita, imam besar kita, masih bersyafaat buat saudara dan saya. Ya, dan ini adalah kabar yang luar biasa, saudara. Yesus mengatakan dia memelihara kita dan dia menjaga kita sehingga kita tidak binasa. Ya, dikatakan di sini selain daripada dia yang sudah ditentukan untuk binasa, Tuhan Yesus berbicara tentang Yudas yang mengkhianati dia. Yudas yang memang ditentukan sejak awalnya Yudas punya rencana untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi buat saudara dan saya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita dipelihara, kita dijagai. Kembali di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuh sukacitaku di dalam diri mereka. Nah, Tuhan Yesus sengaja berdoa di hadapan mereka supaya sukacita mereka penuh. Mengapa demikian, saudara? Karena mereka mendengar doa Yesus. Saudara, mungkin kita katakan, tapi hari ini saya tidak mendengar doa Tuhan Yesus untuk kita. Tetapi doa ini tercatat buat saudara dan saya supaya sukacita Yesus menjadi penuh di dalam kita sewaktu kita tahu bahwa dia berdoa bersyafaat buat kita. Di ayat 14 dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara, Tuhan mau mengingatkan kita. Saudara punya KTP saudara mungkin KTP Surabaya, KTP Sidoarjo, KTP manapun. Tetapi perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus mengatakan mereka, murid-muridnya bukan berasal dari dunia. Saudara dan saya ini bukan berasal dari dunia. Kewarga negara kita yang sesungguhnya ada di sorga. Kita sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita berada di dunia karena misi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan Tuhan Yesus katakan itu sebabnya dunia membenci mereka. Saudara, dunia yang dikatakan di sini adalah sistem dunia. Dunia punya sistem di mana sistem kerajaan Allah sangat bertolak belakang. Cara saudara bekerja di dalam sistem kerajaan Allah, cara saudara bertindak dalam sistem kerajaan Allah sangat berbeda dengan sistem dunia. Sistem kerajaan Allah mengatakan barang siapa yang mau jadi terbesar dia harus melayani. Ya, sistem di dunia kalau kamu mau jadi terbesar kamu injak yang lain. Ya, kamu harus membuktikan kamu yang paling hebat. Sistem kerajaan Allah mengatakan di dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Sistem dunia mengatakan jangan engkau kelihatan lemah. Karena lemah itu menunjukkan ketidakberdayaan. Begitu berbeda, saudara. Sistem di dalam kerajaan Allah mengatakan ampuni orang yang bersalah terhadap engkau. Tetapi di dalam dunia kita mendengar kalau engkau mengampuni terus-terusan, engkau selalu menjadi seperti orang baik, maka engkau tidak akan pernah naik. Karena orang baik selalu diinjak oleh yang lain. Saudara, sistem dunia sangat bertolak belakang dengan sistem kerajaan sorga. Kita lanjutkan doa Yesus. Di ayat 15 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Berapa sering pada waktu keadaan begitu menghimpit kita, orang percaya berdoa, Tuhan ambil aku dari dunia. Tuhan, lebih baik aku mati, lebih baik aku selesai di dunia ini supaya aku bersama-sama dengan engkau di surga. Bukankah surga tempat yang lebih indah? Bukankah surga tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan? Tuhan, aku sudah cukup lama menderita. Perhatikan baik-baik doa Yesus, saudara. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Itu sebabnya saudara dan saya, hari ini Tuhan berikan kehidupan. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita punya kuasa di dalam kehidupan kita. Bukan untuk hidup nyaman, tapi untuk kehidupan yang mencerminkan kemuliaan Kristus seperti yang dia doakan. Dan di ayat 16 dikatakan mereka bukan dari dunia sama seperti aku. Bukan dari dunia. Kembali Tuhan Yesus menekankan kebenaran ini bahwa saudara dan saya bukan berasal dari dunia. Di ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Nah, yang pertama saudara, ada pengutusan. Tadi saya katakan kita bukan warga negara dunia, tapi warga negara kerajaan sorga. Kita diutus ke dunia. Ada pengutusan. Dan Tuhan Yesus katakan, bukan hanya murid-muridnya yang waktu itu hadir di ruangan atas. Tuhan Yesus mengatakan mereka yang diutus, mereka para rasul. Tetapi perhatikan baik-baik. Aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus lewat pemberitaan mereka. Jadi saudara dan saya, orang-orang percaya ini didoakan oleh Tuhan Yesus secara spesifik saudara. Dipelihara, dijagai oleh Tuhan Yesus dan diutus ke dalam dunia. Dan kita perlu tahu Tuhan Yesus sudah menyatakannya di hadapan Bapaknya, dunia tidak akan suka dengan kita. Dunia tidak suka bagaimana kalau kita kerja kita mau jujur. Dunia tidak suka kalau kita hidup bertanggung jawab. Dunia tidak suka kalau kita hidup berbeda dengan cara mereka hidup. Ya, di ayat 23 dikatakan, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah saudara, di ayat 23 ini ada kebenaran yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan, aku mengasihi mereka. Engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, Tuhan Yesus dikasihi oleh Bapaknya dan kita tidak meragukan akan hal itu. Karena apa yang Yesus lakukan, Bapaknya begitu mengasihi dia. Tetapi bukan hanya itu saja. Bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, sama seperti engkau mengasihi aku, demikian engkau mengasihi mereka. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada setiap kita bahwa kita dikasihi dengan kasih yang luar biasa, sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus juga menyatakan kepada kita lewat doanya bahwa pada waktu kita menjadi satu, pada waktu kita sepakat, maka apa yang terjadi saudara? Dunia akan melihat bahwa benar bahwa Yesus diutus oleh Bapaknya yang di surga. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai utusan-utusan Kristus berpengaruh dengan apa yang orang akan saksikan nanti. Apa kesimpulan dari orang-orang yang melihat kehidupan kita? Kesimpulannya bukan, wow kita orang-orang yang hebat. Tetapi pada waktu kita bersatu, mereka akan melihat benar kita adalah utusan-utusan Kristus. Saudara, saya ingin menyimpulkan apa yang kita pelajari lewat doa Tuhan Yesus di ruangan atas. Pada waktu dia berdoa, sebelum dia berdoa di Getsemani untuk dirinya, dia berdoa untuk saudara dan saya. Sebagai imam besar, dia berdoa, engkau dijagai, engkau dipelihara, engkau dikasihi, engkau diutus. Dan pada waktu engkau dan saya diutus, engkau dan saya diutus ke dunia yang tidak suka dengan sistem kerajaan Allah. Tetapi Tuhan tidak mau ngambil kita, tapi Tuhan memelihara kita. Kita tidak diambil dari dunia, tapi kita dipelihara di dalam dunia. Biar doa ini menguatkan kita. Sewaktu kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita dan kita capek, kita merasa lelah, kita tahu bahwa Yesus sampai hari ini masih berdoa buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa Juru Selamat kami, Allah kami yang begitu mengasihi kami, berdoa buat kami. Dan kami tahu doamu penuh kuasa Tuhan. Dan Engkau berdoa supaya hidup kami dipelihara, hidup kami dijagai, hidup kami sungguh-sungguh dituntun oleh Engkau sendiri. Dan Tuhan, kami tahu kami diutus di dalam dunia ini supaya kami jadi berkat. Supaya pada waktu kami hidup saling mengasihi, dunia akan lihat bahwa Engkau adalah Allah yang benar.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.